Kita memang takut kepada neraka, itu sewajarnya, karena di lembah neraka itu ada bermacam-macam ketakutan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang ingkar kepadanya. Sehingga Nabi Muhammad memperjelaskan bagi kita semuanya yang masih senantiasa istiqamah dalam memahami apa yang telah diwasiatkan oleh baginda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Kalau Allah masih senantiasa memilih salah satu daripada hambanya di dunia dalam kebajikan, artinya Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan yang besar kepada hamba-hamba yang terpilih untuk sampai kepada syurganya Allah. Maka cara ataupun sunnatullah yang diberikan kepada hamba itu akan Allah Ta'ala mudahkan kepada itu hamba dalam hal memahami ilmu agama. Yufaqqih fiddin. Adakah kita orang baik? Insya Allah, selama kita masih tetap senantiasa bertahan, kita bersabar dengan di atas segala kesempitan, kesusahan yang ada di dunia, selama kita menuntut ilmu. Dan Nabi juga telah menjanjikan, siapa saja yang telah memudahkan urusannya dalam dunia, dalam bidang mencari ilmu agama, maka orang itu akan Allah Ta'ala mudahkan nanti pada hari kiamat menuju dalam surga. Alhamdulillah, secara tahiriyah kita ini melalui pandangan yang telah diberikan oleh Rasulullah, kita ini orang baik. May yuridillahu bihi khairan, orang-orang yang masih diberikan kebajikan, yang masih senantiasa Allah iradahkan dalam kebajikan, maka orang itu akan selalu saja ada caranya. Kita tidak banyak alasan dalam hal mencari ilmu agama. Di saat orang lain punya 1000 macam alasan, kita tetap tegar. Pilihan cuma 2. Kalau tidak alim, lebih baik mas saya mati di pesantren. Alim au yamun. Cuman 2 pilihan, mati atau alim. Alim ataupun mati. Is azizan au mutsyahidan. Kalau kita diberi kesempatan hidup di dunia, semoga kita menjadi orang yang mulia. Dan kalau seandainya kita dimatikan, semoga kita mendapatkan pahala syuhada. Hanya itu saja harapan bagi orang-orang yang benar-benar mencari ketenangan di alam akhirat, tak lebih daripada itu. Maka alhamdulillah, Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada orang tua kita, sehingga Allah Ta'ala memberikan iman, memberikan Islam melalui dengan dakwah Rasulullah, melalui dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita paham apa itu agama. Awaluddin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Selanjutnya salat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan, kita mohonkan sama Allah. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai hari ini hingga dengan setelah mahsyar kelak. Pentingkah kita bersalawat? Terlalu penting. Alasannya karena ini perintah, bukan suka-sukanya kita, bukan pilihan orang biasa, tetapi pilihan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas salawat adalah wajib hukumnya.
Kalau benar kita ini mengakui umatnya Muhammad, maka basahi lidahmu dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan Rasulullah tidak mengharap apapun sama kita. Sepanjang perjuangannya, Rasulullah selalu berlinang dengan air mata. Pernahkah sekali saja kita menangis di saat mengingat jasa-jasanya Rasulullah? Mungkin kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Rasulullah tidak mengharapkan apapun. Rasulullah tidak meminta bayaran. Jauh-jauh sebelum kita datang ke dunia, Rasulullah seringkali menangis di saat mengingat kita bagaimana umatnya Muhammad di akhir zaman kelak. Itulah kita sekarang. Kenapa Rasulullah begitu gundah? Kenapa Rasulullah begitu gelisah mengingat umatnya pada akhir zaman? Mungkin kalian adik-adik semua masih dalam usia sangat muda. Kalian belum begitu tahu bagaimana sebenarnya situasi dunia sekarang. Rasulullah lebih paham dengan semuanya. Sering kita baca dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah mengatakan, saya di zamanun. Pasti akan terjadi kalau seandainya umatku ingkar dengan janjinya, apa yang telah dia janjikan dengan Allah semasa masih ada dalam alam rahimnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu datang ke dunia wahai manusia, wallah, demi Allah, kalian datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum, Allah di saat mengeluarkan dirimu pertama sekali ke dunia, la ta'lamuna syai'an, posisimu kamu tidak mengenal apa-apa. Jangankan kita mengenal dunia ini, orang tua kita sendiri tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang tua kita. Kita cuma bisa menangis dan terus menangis di saat masih bayi. Ada pertanyaan, kok bisa ya? Semua bayi yang terlahirkan ke dunia, bayi itu selalu menangis. Ada di antara ulama kita, aulia Allah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, salah satu mursyiduna dalam tarikat Naqsyabandi. Beliau itu penduduk asli negeri Irak, Baghdad. Dalam kitab yang mulianya Tanwirul Qulub, beliau mencoba untuk memberi alasan kenapa bayi bisa dilahirkan ke dunia, bayi itu menangis. Kita menangis, kenapa? Karena takut dengan kegelapan. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Kita punya mata tapi tak bisa melihat. Itulah kita menangis. Kita punya telinga tapi tidak mendengar di saat kita terlahirkan ke dunia. Kita punya mulut tak bisa bicara. Kita tak bisa meminta bantuan apa-apa. Kita punya kaki tak bisa berjalan, punya tangan tak bisa meraba apa-apa. Lemah dan sangat lemah. Akhirnya kita menangis sejadi-jadinya. Kalau ada anak-anak, kalau ada bayi yang terlahirkan ke dunia tak menangis, dokter spesialis kandungan ataupun dokter yang menangani proses persalinan susah, gundah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga, itu bayi bisa menangis. Dicubit-cubit, apapun akan mereka usahakan, semoga bayi itu mau menangis. Kenapa? Karena bahaya kalau dia tidak menangis. Bayi yang menangis kenapa? Karena dia takut dengan kegelapan. Dunia ini dasarnya gelap. Ad-dunya dzulmah wan nur ilmu. Dunia ini gelap. Kalau kamu ingin mendapati cahaya dalam dunia ini, maka carilah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Secara hakikatnya dunia ini penuh dengan kegelapan. Artinya dunia ini penuh dengan fata morgana. Dunia ini penuh dengan dosa-dosa. Dunia ini penuh dengan tipuan.
hanya orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala pilihkan untuk diberikan ilmu agama. Orang itulah yang orang-orang yang telah diberikan cahaya, itulah manusia yang bisa lurus perjalanannya menuju dalam surga. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sangat gundah dengan keadaan kita sekarang. 1400 tahun yang lalu Rasulullah menangis dan terus menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena sayang kepada kita. Tetapi kita yang mengakui umatnya Muhammad, salawat kita cuma sedikit. Jangankan untuk kita membaca salawat ribuan kali, kadang-kadang 2-3 kali pun tak ada. Di mana tanda bukti engkau cinta kepada Muhammad? Maka ingat, wahai adik-adik sekalian, aslul khairi salawah, dasar kebahagiaan, dasar kemuliaan, dasar kebajikan, mulainya daripada salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah menantang terhadap iman kita. Allah membuat taruhan. Allah sendiri bersalawat. Kapan Rasul Allah Ta'ala bersalawat kepada Muhammad? Di saat malam Isra dan Mi'raj, Rasul Allah Ta'ala langsung memberikan ucapan selamat kepada baginda Muhammad dengan bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padahal waktu itu Rasulullah dalam keadaan penuh gembira sukacita. Tetapi di saat Rasulullah mendengar Allah mengucapkan sejahtera kepadanya, Rasulullah tidak mau kesejahteraan itu hanya untuk dirinya. Langsung Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, sejahterakan semua nabi-nabimu, dan ya Allah, aku memohon selamatkan pula, berikan kesejahteraan, artinya berikan keselamatan di dunia dan akhirat bagi hamba-hambamu yang mau berbuat amal yang soleh. Di saat dalam keadaan begitu bahagianya Rasulullah bertemu dengan Rabbnya, Rasulullah masih teringat ada umatnya di dunia, ada orang-orang lain, ada makhluk yang lain, yaitu manusia, cucu-cucunya Adam. Rasulullah memohon keselamatan. Maka sewajarnya setelah malaikat bersalawat, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tunjukkan bukti keimananmu. Kalau kamu benar beriman kepadaku, aku perintahkan kamu sallu alaihi wasallimu taslima. Buktikan kalau kamu beriman, maka ucapkanlah rahmat dan sejahtera untuk baginda Muhammad, untuk Muhammad sebagai kekasihku. Jadi tak mudah untuk pribadi-pribadi kita yang masih kanak-kanak, yang masih usia muda, ataupun kita yang hadir di sini yang sudah dewasa. Kita bisa menilai sendiri, saya ini beriman ataupun tidak. Bagus tidak iman saya sekarang? Di antara nilai keimanan seseorang itu nilainya melalui dengan salawat. Semoga kita termasuk salah satu daripada hamba Allah yang diizinkan oleh Allah dekat dengan baginda Muhammad dan para ahli keluarganya Rasulullah, dengan para habaib, dengan para keluarga-keluarga yang telah Rasulullah akui, orang-orang yang terdekat dengan dirinya, baik
darah Rasulullah secara langsung ataupun orang-orang yang Rasulullah sendiri telah memilih sebagai warasatul anbiya, yakni para alim ulama, insya Allah. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada para keluarganya Rasulullah dan kepada para sahabat-sahabatnya, rahmat dan kampunan serta maunah yang sempurna kita mohon sama Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan untuk segenap para alim ulama yang ada di dunia ini, baik guru kita pribadi dan guru-guru kita yang lain, walaupun kita tidak mengenal mereka. Dan semoga Allah selalu saja memberi pertolongan dengan kemenangan bagi orang-orang yang beriman di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang masih cinta dengan kebenaran. Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, kepada saudara-saudara kami dalam berbuat kebajikan yang Engkau ridai, wahai Allah. Insya Allah. Yang kami muliakan guru kita bersama, walaupun beliau jauh daripada pandangan kita pada malam hari ini, tetapi insya Allah akan sangat dekat dengan hati kita. Yang mulia Buya kita bersama beserta ahli keluarganya, dan yang kita hormati lagi kita muliakan segenap para guru-guru kita yang telah membimbing ruh kita kepada jalan yang lebih diridhai oleh Allah. Baik guru kita itu, masyayikh itu tetap mengajari kita, ataupun terkadang-kadang beliau sebagai guru ganti di saat guru tetap kita berhalangan. Insya Allah semoga dengan ilmu-ilmu yang beliau berikan akan Allah Ta'ala balaskan terhadap kebajikannya dengan surga Jannatul Naim. Karena sampai dengan kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa guru-guru kita yang telah memperkenalkan Allah sama kita. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru yang telah membimbing jiwaku sampai dengan hari ini, aku tidak akan pernah tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tak akan tahu siapa Tuhanku yang sebenarnya. Sebegitu besarnya jasa seorang guru. Maka jangan mengkhianati. Jangan pernah kita tersalah dalam niat. Jangan pernah tergambarkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, guru kita tak pernah sayang kepada kita. Tidak sama sekali. Kalau seandainya kita tahu bagaimana perjuangannya, sering. Karena saya sendiri seorang santri, saya pernah mondok tak lama, walaupun hanya 2-3 bulan ataupun dalam beberapa tahun. Saya masuk pesantren mondok pertama sekali di Aceh, di tempat yang mulia Al-Mukarram Mursyiduna Syekh Abu Usman Ali Kutakru. Beliau adalah salah seorang sesepuh tarikat Syartariyah dan Khulwatiyah. Tahun berapa saya masuk ke pesantren? Kalau saya tak salah ingat, ujung daripada 92 masuk tahun 93 saya berada di pesantren, di pondok pesantren Darul Munawwarah Kutakrum. Itu tahun 93. Pertengahan tahun 94 saya berhijrah ke pondok pesantren yang mulia Abu Mudi, yaitu Dayah Mudi Samalanga, Mudi Mesra. Tahun 94, pertengahan 94
saya masuk pesantren Mudi Mesra Samarlanga dengan izin Abu Kutakru. Sampai dengan tahun 2015 saya baru dikasih izin pulang ke kampung halaman, yaitu di salah satu kecamatan kecil di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Tahun 93 saya pulang. 2015 lama nggak? Hah? Kalian dah lahir 93? Belum? Oh, saya pikir udah jadi preman di sini. Belum ya? Nah, saya masuk pesantren di tahun 93, pulang 2015. Saya baru 5 tahun berada di kampung halaman. Usia saya sekarang, saya dilahirkan tahun 81. 1981 saya terlahirkan ke dunia. Secara jasmani, ibu saya melahirkan saya ke dunia tahun 1981. Berarti usia saya sekarang lebih kurang 40 tahun. Tetapi saya tahu saya telah berada di dunia setelah saya sampai ke pesantren Kutakru. Maka sering saya mengatakan di mana-mana ada pengajian, saya dilahirkan di Pondok Darul Munawwarah Kutakru Pidijaya di Aceh sana. Setelah saya dilahirkan di Kutakru, saya dibesarkan di pondok besar pesantren Mudi Mesra Samarlanga. Saya mulai tahu saya ini berada di dunia setelah sampai ke Kutakru. Kenapa saya mengatakan begitu? Dikarenakan saya tahu persis sholat sehari semalam 5 waktu setelah saya sampai ke Kutakru. Sebelum saya sampai ke Kutakru, saya pikir sholat ini bukan 5 waktu sehari semalam, cuma sekali, maghrib. Yang lain kalau mau silahkan, kalau enggak apa-apa. Itu pandangan saya karena saya masih sangat bodoh. Setelah sampai ke Kutakru baru saya tahu, oh rupanya salat sehari semalam 5 waktu ya. Di saat ibu saya menjenguk saya ke pesantren, ibu saya menanyakan sama saya, gimana perasaan kamu, betah nggak di pesantren? Alhamdulillah nggak betah. Ibu saya nanya, kenapa? Karena banyak perbedaan dari kampung halaman saya. Memangnya kenapa kamu nggak betah? Setelah sampai ke pesantren, yang saya tahu sebentar-sebentar sholat. Barusan habis duhur, salat asar lagi. Belum sempat kita makan, sore maghrib lagi. Baru selesai salat maghrib, isya lagi. Sebentar-sebentar sholat. Kalimat itu terucapkan di saat saya sampai ke pesantren Kutakru. Jadi kalau kita ingin mendapati ilmu sebanyak yang diridai oleh Allah, kita mesti belajar sungguh-sungguh dan jangan coba-coba lari daripada pesantren. Maka dalam hal ini kita ingin mengucapkan kata-kata selamat. Kita bertafaul di atas bahasa ataupun kalimat yang mulia yang pernah disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di saat beliau bertemu dengan orang-orang pencinta ilmu agama, ataupun di saat beliau diminta oleh seseorang semoga beliau mau mengajari ilmu agama kepada dia. Apa katanya? Marhaban biwasiati Rasulillah. Dan pada malam hari ini kita juga ingin mengucapkan marhaban ya ibadallah
Biwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba-hamba Allah. Kita datang ke pesantren yang mulia ini karena kita punya janji di atas wasiat Rasulillah. Apa yang beliau wasiatkan kepada kita? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di antara wasiat Rasulillah, carilah, tuntutlah ilmu agama sampai kamu paham siapa Tuhanmu yang sebenarnya, siapa nabimu, apa itu syariatmu, kemana arah perjalananmu, mulai daripada ayunan hingga kepada liang lahat ilal lahdi, sampai dengan setelah kita mati kita masih diperintahkan untuk belajar. Maka dari hal inilah diantara alasan ulama yang ahli sunnah wal jamaah, di saat ada orang yang meninggal diantar ke alam barzakh, setelah selesai penguburannya, setelah selesai semuanya, maka ada di antara orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat untuk membaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum kalimat itu terbaca, ada orang-orang biasanya yaitu imam menaksa ataupun imam surau ataupun orang-orang yang ahli agama. Beliau mengajari, kalau seandainya sebentar lagi datang kepadamu dua makhluk utusan Allah, la takhaf wa la tahzan, wahai hamba Allah. Itu pesan bagi orang yang telah meninggal. Maka alangkah janggal kalau ada oknum yang mengatakan itu ahli kuburan. Ada manusia-manusia yang seolah-olah dia telah mendapatkan wahyu di ujung masa, berani memvonis orang yang membaca talqin di saat ada orang meninggal itu calon daripada penghuni neraka. Dia sangat paham seolah-olah tentang hadis Rasulullah. Sebenarnya tidak. Wallah, demi Allah, tidak. Semua yang telah dilakukan oleh orang-orang tempo dulu, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, semuanya ada dasarnya, ada hadisnya. Dan pada malam hari ini, ya ayyuhat thalabah, wahai semua para penuntut ilmu, mungkin saya pada malam hari ini tidak membicarakan panjang lebar, cuman pada malam hari ini alhamdulillah dengan rahmat Allah, saya para tentara-tentaranya Rasulullah yang ada di hadapan saya. Kalian itu mujahidin, bukan tentara bayaran. Paham? Kita dilahirkan sebagai laki-laki, bukan setengah perempuan. Kalau kita tak sempat mondok secara lama di pesantren, kalau ada anak santri tak betah di pesantren, itu bagaikan umpamanya persis ikan yang tak betah di lautan. Santri yang lari daripada pesantren itu sama persis seperti ikan yang ingin keluar daripada lautan. Kalau dia sampai ke darat, insya Allah syahidlah dia. Dianya ikan. Kalau kita yang sudah berada di pesantren ingin lari daripada pesantren, maka kalian akan mati secara sia-sia. Ingat itu. Jangan cengeng, kita ini tentara, kita ini mujahidin, orang yang lagi berjuang. Kita berperang dengan siapa?
berperang dengan nafsu, berperang dengan syaitan. Asyaddu a'da'ukum nafsukum, kata Rasulullah. Musuh terbesarmu adalah nafsumu. Maka teruslah bermujahadah memerangi nafsu amarah. Kalau kamu tidak sampai kepada nafsu yang mukamalah, insya Allah cukup seala kadarnya. Didiklah dirimu, didiklah diri kita dengan ilmu agama sampai kita pada nafsu yang mutmainnah. Mutmainnah itu bukan sudah terlalu baik, tidak, permulaan orang baik. Kita udah mutmainnah belum? Udah dekat apa masih jauh? Coba jawab. Hampir dekat, hampir jauh, hampir hilang. Yang jelas apa? Paham? Kami hanampun kupegah bat Aceh mati gelang kemendung. Nafsu mutmainnah adalah nafsu permulaan orang-orang baik. Nafsu mutmainnah adalah awal mula terbukanya pintu ketenangan bagi orang yang mau beribadah. Bukan sudah sampai pada wali Allah, itu masih jauh deh, jauh. Makanya jangan terkecoh kalau ada orang mengatakan dirinya sudah sampai pada tingkatan wali. Tak ada wali rakitan. Kalau wali itu beneran, tugas kita bukan mencari pangkat wali di sini. Kita diperintahkan untuk mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu siapa Allah sebenarnya, maka kita akan tahu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya? Maksud dirinya itu apa? Siapa yang kenal nafsunya? Kalau kamu telah memahami bagaimana bentuk nafsu, maka kamu pasti tahu bagaimana sebenarnya Allah. Nafsu berlawanan dengan perintah Allah. Perintah nafsu sangat bertentangan dengan perintah Allah. Perintah Allah menyelamatkan dirimu, selamatkan dirimu daripada neraka, selamatkan orang tuamu daripada neraka. Perintah nafsu, biarkan neraka itu nanti mungkin ada panasnya, ada kurangnya. Itu kata nafsu. Kerjakan dulu, kamu masih muda, nggak apa-apa. Kalau kita nggak belajar sekarang nggak apa-apa, nanti juga bisa. Itu kata nafsu. Makanya Rasulullah mengatakan, pahami statusmu di dunia ini sebenarnya apa. Adakah orang yang mondok di pesantren itu ada jaminan kehidupannya? Bukan saya yang menjamin, bukan para guru-guru kita yang bisa menjamin. Tidak ada. Orang-orang yang meragukan tentang kesuksesan di dunia melalui mondok di pesantren, itu manusia yang paling bodoh yang ada di dunia. Tolong dicatat, orang yang tak percaya sukses dengan ilmu pesantren, berarti itu orang paling konyol yang pernah saya dapatkan di dunia ini. Ya. Adakah dengan ilmu pesantren kita bisa mempertahankan kehidupan? Kalau saya boleh jujur sama kalian, saya tak tamat SD. Saya anak putus sekolah, tapi ayah saya, almarhum ayah saya, pegawai negeri. Kenapa ayah saya menitip saya ke pesantren? Karena ayah saya yakin dengan ilmu dunia semata-mata saya tidak akan pernah bisa bertahan hidup yang lama. Ayah saya pegawai, orang makan gaji pemerintah. Ayah saya salah seorang daripada pegawai negeri kepala sekolah di Aceh. Beliau sudah almarhum, Allahumma gfirlahu warhamhu. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dengan kasih sayangnya. Tapi ayah saya mengantar saya ke pesantren, dan beliau tidak pernah membujuk saya untuk mengikuti jejak langkahnya. Adakah beliau menyesal?
sekolah tinggi? Saya nggak tahu. Kalau ada orang mengatakan kalau kamu terus mondok nanti kamu makan apa? Kalau kamu habiskan usiamu di pesantren, kamu tak sekolah tinggi, nanti kamu makan apa? Ini guru-guru kita lama di pesantren. Pernah kalian melihat beliau ini makan batu? Nasi itu kalian ajak orang-orang ini yang berikan. Wa ma min dapatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makhluk manapun bagaimana bentuknya, besar kecilnya dia, yang telah diciptakan oleh Allah di dunia, tak seorang makhluk pun, satu makhluk pun yang telah hadir ke dunia, kecuali dia ada jatah mendapatkan rezeki daripada tanggungan Allah. Yakini saja itu. Saya kurang yakin, berarti kita kurang yakin terhadap kekuasaan Allah. Kalau kita meragukan tentang hal rezeki, kita meragukan tentang kemudahan hidup di dalam dunia di saat kita mencari kebenaran yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, kita sedang meragukan tentang kebesaran Allah. Kita meragukan tentang janji Allah. Kalau kita ragu, seberapa nilai iman yang ada di dalam dada kita? Tolong pahami. Adakah cukup kita mondok 4 tahun? Adakah cukup kita mondok 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 1000 tahun pun kalau kita punya usia tak akan pernah cukup. Kenapa? Karena setan akan terus berusaha menjebak manusia dalam kejahatan. Karena tantangan Islam makin lama makin besar. Bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Orang yang mati duluan tidak sempat menyelamatkan Islam yang telah diberikan Allah padanya, maka Allah mengharamkan untuk pulang. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kembali kepada alam barzakh. Jangan engkau menghadap daku, wahai hambaku manusia yang telah hadir ke dunia, kecuali engkau membawa kembali apa yang telah aku berikan kepadamu. Allah tak menuntut banyak. Allah tidak pernah menuntut untuk kita mengembalikan semua nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuman yang Allah Ta'ala tuntut sama kita satu. Apa itu? Kembalikan Islam itu padaku. Aku hadirkan kamu ke dunia, aku lahirkan kamu ke dunia, aku berikan iman dan Islam kepadamu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Pertama kali aku lahirkan kamu ke dunia, kamu dalam keadaan buta, tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Akulah yang memberi kekuatan bagi matamu untuk melihat. Melalui aku, ilmu akulah, kudrah dakulah, aku memberikan kekuatan pada telingamu untuk bisa mendengar, dan aku berikan hati kepadamu supaya kamu bisa paham apa sebenarnya yang telah aku perintahkan kepadamu. La'allakum tashkurun. Aku tak meminta lebih, syukuri terhadap nikmat yang telah aku berikan. Kita ini titipan, wahai para talabah, kita ini adalah titipan Allah melalui orang tua kita, melalui ayah bunda kita. Kita ini anak bunda, anak ayah. Kalau ayah dan bunda kita memanggil kita nak, wahai anakku, tapi Allah tidak memanggil kita dengan kata-kata wahai anakku, tetapi wahai hambaku. Allah menitipkan kita sama orang tua kita dalam keadaan suci tanpa dosa. Kullu mauludin alal fitratil Islam. Semua manusia yang terlahirkan ke dunia, dia itu suci daripada dosa. Dia hadir dengan kesucian Islam. Artinya kamu datang dengan selamat. Yang membuat manusia ini salah di tengah-tengah perjalanan sebelum dia kembali kepada Allah, siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan kita di dunia? Antara lain kita sendiri, dan yang paling besar tanggung jawabnya adalah orang tua kita. Kalau kita yang telah berada di pesantren ini, yang telah dititipkan di mondok, dimondokkan di sini, jangan pernah kita menuduh orang tua kita tak sayang kepada kita.
Karena beliau terlalu sayang kepada kita, akhirnya mereka memilihkan kita untuk mondok. Maka ucapkanlah alhamdulillah, Allah memberikan orang tua yang terbaik kepada kita, sehingga beliau tahu di mana tempat kita untuk lebih selamat daripada fitnah dunia yang makin hari makin merajalela. Maka alhamdulillah, berbanggalah kita. Sholat 5 waktu ada, belajar ada, ilmu agama ada, salawatan ada, semuanya ada. Bahkan tahajud kita hampir tak pernah absen. Coba bayangkan kehidupan saudara-saudara kita yang belum Allah Ta'ala pilihkan. Maka alangkah sungguh berbahagianya orang tua yang sempat memondokkan anaknya hingga paham dengan apa yang dikatakan dengan agama. Maka teruslah berdoa, jangan pernah mengeluh, jangan banyak keluh kesahnya, tak perlu takut dengan bagaimana kehidupan kita setelah pulang daripada pesantren. Saya lebih duluan mondok deh. Tahun 93, seperti yang saya katakan tadi, 93 saya masuk pesantren, 2015 saya pulang daripada pesantren, dan malam hari ini saya berada di hadapan kalian semuanya. Pernahkah saya merasakan hidup dalam keadaan lapar? Jujur lillahi ta'ala, tidak. Bahkan saya sudah bosan dengan makanan. Makanya saya kurus kayak gini, bukan gak punya makanan, gak mau makan. Memangnya kenapa Abia gak mau makan? Karena sekarang saya sudah mulai makan kalimat tauhid. Yang benar. Kalau kita makan makanan, kalau kita memakan makanan biasa, ada kolesterolnya, ada gulanya, macam-macam lah. Kalau ingin selamat, makan aja kalimat la ilaha illallah. Kalau lapar, itu nggak ada tanggung jawab saya. Ya, jujur. Yang ingin saya katakan, di antara janji Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah Ta'ala mudahkan hidupnya di dunia. Tak ada masalah. Kalau ada masalah, insya Allah selesai. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah Ta'ala berikan rezeki dengan secara tidak terduga-duga. Itu kata siapa? Kata Allah. Benarkah demikian? Kok ada pertanyaan benarkah demikian? Sebenarnya kita ini siapa? Beriman tidak dengan Al-Quran? Beriman. Kalau seandainya beriman, kenapa engkau mempertanyakan benar enggak demikian? Berarti kita, kalau ada dalam hati kita demikian, kita meragukan dengan pengakuan Allah. Kalau kayak gitu cara kita berpikir, insya Allah banyak masalah nanti di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di saat kita mau kembali kepada Allah, kita akan terlalu banyak masalah. Dunia ini pura-puraan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dunia ini tak ada apa-apanya. Hidup di dunia cuma sementara. Yang sebenarnya hidup kita di alam sana, itu yang lama. Dan yang paling lama, hidup kita di alam barzakh, hidup kita di yaumil mahsyar kelak. Ada sahabat yang menanyakan pada Rasulullah, ya Rasul, siapa mayyatakillah itu? Kok ada orang yang sebegitu mulianya di sisi Allah? Mereka tak punya masalah, rezekinya dimudahkan oleh Allah dan dengan usaha yang memadai, tetapi rezekinya selalu mudah. Siapa sebenarnya mayyatakillah itu, wahai Rasulullah? Nabi sambil tersenyum menjawab, tahukah kamu siapa mayyatakillah yang sebenarnya? Untuk mendapati pangkat martabat muttaqin, bukan dengan sekedar sholat 5 waktu, tidak. Bukan orang yang rajin puasa sunnah, tidak. Karena itu belum tentu. Yang Rasulullah gambarkan terjemahannya daripada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di saat ada orang yang bertanya sama Rasulullah, Rasulullah menjawab, may yattaqillah, artinya man tafaqahu fi dinillah. Yaj'al lahu makhraja, artinya kafallahu ma ahamahu.
Kalimat yang ketiga, warazakahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah juga menjawab, warazakahu min haitsu la yahtasib. Mayyatakillah. Siapa orang yang sampai pada tingkat muttaqi? Adalah orang-orang yang telah memilih untuk memahami ilmu agama, orang yang istiqamah dalam mempelajari ilmu agama. Orang inilah yang Allah Ta'ala jaminkan aman dunia dan akhirat. Masalah kebutuhan hidup, insya Allah sebelum kita dilahirkan, Allah telah duluan menciptakan rezeki bermacam-macam di dunia. Tak usah takut. Ada yang merencanakan mungkin kalau saya sudah tamat sekolah di sini, saya akan kerja di sana. Nah, sebelum sempat kerja, Israel itu ada di mana-mana tuh. Israel tidak memerlukan SK-mu yang beliau nilai kamu itu beriman ataupun tidak. Kalau kalian mau sekolah, ya silakan, gak apa-apa. Sekolah itu penting. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama Allah. Jangan jadikan dirimu sebagai pengkhianat. Tetapi kalau kita yakin dengan mondok selama-lamanya, insya Allah orang-orang yang memilih mondok biasanya hidupnya lebih terjamin. Tapi dengan syarat lillahi ta'ala, insya Allah. Man tafaqahu fi dinillah, ini kata Rasulullah, siapa yang tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Daripada tafaqaha. Kalau kita belajar ilmu sharaf, tafaqaha atas mauzunnya tafaqaha, takallama, tafa'a, tafa'ala. Faedah babnya takalluf. Artiannya kita tak berhenti pada satu masalah. Kalau kita memahami dalam satu masalah, setelah kita paham, kita tak berhenti di situ. Kita akan mempelajari ilmu yang lain. Takalluf, selalu kita merasa tak puas dengan apa yang telah kita pahami. Tafaqquh berarti kita tak pernah berhenti untuk belajar. Itulah orang-orang yang terpilih. Semoga kita termasuk. Semoga. Jangan sekedar amin. Jangan amin asal-asalan. Itu kan doa dia. Iya, tapi doa nggak ada usaha, mustahil. Artinya jauh. Mustahil dengan akal pikiran. Kalau bagi Allah itu mudah-mudah saja. Yang kedua, kita ini adalah pejuang yang lagi berjuang menyelamatkan agama pribadi kita, iman kita. Kita datang ke sini hanya untuk bermujahadah, bukan untuk santai. Dunia ini hanya fasilitas yang Allah Ta'ala berikan untuk kita mudah sampai ke surga. Rasulullah dalam sabdanya terhadap kemuliaan ilmu agama, dengan jelas Rasulullah mengatakan, man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin. Siapa saja umatku yang keluar daripada rumahnya, tujuannya untuk mencari ilmu agama seperti kita ini. Kita meninggalkan orang tua di rumah, kita jauh daripada kampung halaman, kita tak dekat dengan keluarga. Untuk apa kita datang ke sini? Kharaja ila talibil ilmi. Kita keluar karena ingin mendapati ilmu agama. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tanda ilmu yang bermanfaat? Setelah kita pelajari ilmu itu, kita lebih tahu apa tugas kita di dunia. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menjauhkan kita daripada perbuatan yang dapat mengundang marah Allah. Itu ilmu bermanfaat. Kita nyaman dengan beribadah. Kita merasa gusar di saat berbuat kesalahan yang dapat mengundang marah Allah. Kata Rasulullah, orang yang keluar daripada rumahnya ingin mencari ilmu agama, kana kal mujahidin. Orang itu bagaikan para mujahid. Mujahidin fi sabilillah.
orang yang berperang di jalan Allah. Artinya orang yang berperang untuk menguatkan agama Allah. Kalau kita sudah diakui dengan mujahidin, berarti di depan kita dua. Rasulullah mengakui kita ini sedang berperang. Kita ini tentaranya Rasulullah, bukan tentara biasa, tentaranya Allah. Wa iza mata syahida. Kalau kamu mati lagi menuntut ilmu, berarti kamu akan mendapatkan pahala syahid. Maka mohonlah mati sekarang juga. Itu lebih bagus daripada nanti mati sebagai pengkhianat. Siapa lebih baik? Lebih baik mati sekarang. Dan saya pada malam hari ini tidak takut. Ya Allah, matikan saya sekarang. Kalau seandainya engkau ridha kepadaku ya Allah, maka matikan aku sekarang ya Allah. Kenapa? Karena besok belum tentu kita akan bisa berbuat seperti ini. Wa iza mata syahida. Makanya dari tadi saya mengatakan lebih baik mati. Kalau seandainya ta'alim, lebih baik mati di pesantren. Insya Allah kita telah menang. Wa iza mata syahida. Kalau kamu mati dalam keadaan menuntut ilmu, kamu mati dalam keadaan mengajar ilmu agama, mata syahida, matimu itu syahid. Artinya kita akan mendapati pahala syuhada. Orang yang meninggal secara syuhada nanti pada hari kiamat dakhalal jannah bila hisabin. Kita masuk surga tanpa ada proses hisab. Kita masuk lewat pintu belakang. Tak perlu melewati titian siratal mustaqim. Kenapa? Karena perjuangan kita sudah selesai. Tak ada yang perlu kita bertanggungjawabkan di hadapan sana, di hadapan mahkamah Allah. Nggak perlu. Karena orang syuhada, dosa-dosanya akan diampuni. Bukan kita saja, orang tua kita juga lepas. Kenapa lepas orang tua kita? Kenapa ibu bapak saya juga ikut terlepas? Karena dalam Al-Quran Allah memberitahukan, waliyahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yaqulu qawlan sadida falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutilah wahai orang tua, wahai para orang tua, wahai perempuan, wahai para laki-laki, wahai para ayah dan ibunda, takutilah olehmu, takuti olehmu. Kalau seandainya kamu mati meninggalkan di dunia ini, di belakangmu ada anak keturunanmu, hidup mereka dalam keadaan di'afa, dzurriyyatan di'afa, berbahaya, khafu, bahaya. Kalau kamu pulang menghadapku, di belakangmu ada anak keturunanmu, hambaku, engkau tinggalkan mereka dengan kebodohan, mereka tak paham dengan agama. Yang bahaya itu siapa? Yang pertama orang tua kita, kita juga berbahaya. Maka kalau kita sayang kepada orang tua kita, sayang kepada ayah, sayang kepada bunda, jangan cari-cari alasan untuk tidak lagi mondok di pesantren. Ingat, kita tak selamat, orang tua kita akan celaka. Nanti pada hari kiamat, sebelum datangnya kiamat sendiri, di saat di alam barzakh, kalau kita berbuat salah di dunia ini, orang tua kita mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Malaikat tidak akan pernah diam untuk menyiksa orang tua kita yang meninggalkan anak keturunannya di dunia, yang tak pernah mengenal Allah dan Rasul serta aturan keduanya. Maka sebelum kita paham dengan ilmu agama, dengan agama, maka jangan pulang dulu. Belajarlah sampai kita paham. Falyattaqullah. Maka ini kalimat lengkap. Wal yakhsha, khasya artinya takut. Kalau bahasa logatnya khasya itu takut. Yang kedua khafa, maknanya juga takut. Yang ketiga falyattaqullah, makna juga takut. Bedanya di mana? Tentu saja ada perbedaannya. Inilah penting kita untuk memahami logat Arabia. Tak semudah dengan kita baca-baca buku kita. Khasya artinya hadirkan rasa takut dalam hatimu. Khafa, takutilah terhadap ulah perilaku secara zahiriah pada anak-anakmu. Falyattaqullah, kalau kamu semuanya takut kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Jangan
engkau semena-mena, kata Allah. Rasulullah mengatakan, wa iza mata syahida, kamu mati syahid. Wa iza ada bi ajran azima wal ghanimata. Kalau seandainya kita tidak mati di saat mondok, kita tidak mati di saat mengajar ilmu agama, kita sempat pulang ke kampung halaman kita masing-masing, Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, wa iza ada bi ajran azima wal ghanimata. Kalau kamu pulang, usiamu panjang, engkau menang daripada peperangan, maka engkau akan mendapatkan pahala besar, dan engkau pula akan mendapatkan ghanimah sebagaimana orang yang berperang pada masa Rasulullah. Artinya ada harta rampasan. Ghanimah itu harta rampasan. Di saat kafir kalah, maka tertinggallah hartanya, itu harta milik orang Islam. Kita pulang daripada pesantren, dunia ini beserta isinya milik siapa? Sebahagian daripada benda-benda yang ada di sini Allah mengizinkan bagi orang yang telah paham dengan ilmu agama untuk diambilnya, supaya dia bisa berjuang menguatkan agama Allah. Maka jangan pernah takut pulang dari pesantren. Ingat, orang yang pulang dengan ilmu yang banyak, kita mendapati ilmu untuk mencari ridha Allah. Orang yang benar-benar belajar dan terus belajar sampai paham, dan kita ingin mengajar setelah kita paham, wal ghanimata, Allah tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam keadaan tidak punya bahagian daripada dunia. Insya Allah. Lihatlah para guru-guru kita, lihatlah para masyayikh besar kita. Adakah beliau-beliau ini dalam keadaan kemiskinan? Tidak. Adakah beliau itu mencintai dunia? Tidak. Karena mereka tidak pernah mencari dunia. Itu pemberian Allah. Kata Rasulullah, wal ghanimata, kamu pulang dapat pahala. Artinya balasan daripada kita berjuang, mendapatkan pahala. Dan orang yang berperang fisabilillah, kalau tak syahid, dia pulang, pahala dapat, harta dapat. Orang pulang daripada pesantren, dosa kita insya Allah terampuni, karena kita telah tahu apa itu aturan Allah, dan kita mendapatkan pahala yang banyak. Insya Allah, kalau kita lillahi ta'ala dalam menuntut, dan setelah kita sampai kepada tempat yang kita tujukan, di saat kita pulang, setelah sampai kepada kampung halaman, insya Allah hidupmu akan bahagia. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan ghanimah. Seberapa banyak? Seberapa capek kamu berperang. Seberapa banyak modal yang engkau habiskan saat kamu berperang. Itu ada aturannya. Coba buka kitab fiqh tentang bahagian-bahagian yang didapati oleh orang yang berperang fisabilillah. Seberapa banyak modal yang engkau bawa untuk kamu berperang, sebesar itulah balasan Allah di saat engkau selesai dalam peperangan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, seberapa mulia orang yang mencari ilmu agama di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Adakah tidak cukup dengan pengakuan ini? Ayat yang mana lagi yang lebih hebat? Pengakuan yang mana lagi yang lebih hebat? Yang lebih mulia daripada pengakuan yang seperti ini? Dalam Al-Quran ada satu ayat Allah menyebut nama-nama tertentu mengiringi dengan namanya. Inilah ayat yang barusan kita baca. Syahidallah, Allah yang pertama sekali yang mengakui dialah sebagai Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali Aku. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah telah naik saksi. Allah, apa yang Allah Ta'ala naik saksikan, membuat pengakuan la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang pertama sekali mengakui Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan? Hanyalah Allah. Sebelum semuanya ada, sebelum syaitan, sebelum iblis, Adam dan semuanya tercipta, Allah telah mengatakan, akulah Tuhan, anallah, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali Aku. Setelah malaikat diciptakan, setelah Allah Ta'ala menciptakan malaikat,
Allah bertanya, wahai malaikat, siapa daku? Mereka menjawab, Anta Allah, Anta ilahana, kamu itu Tuhan kami ya Allah. Udah dua, pertama Allah, yang kedua para malaikat yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi ka Imam Bilqis. Kalau di atas langit sana ada para malaikat yang mengakui Allah sebagai Tuhan, di bumi ini juga ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Siapa? Wa ulul ilmi ka Imam Bilqis. Orang-orang yang diberikan ilmu agama, orang itulah yang mengakui, yang mau mengakui dengan sebenar-benarnya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Aku tidak akan pernah melakukan apapun kecuali itu perintah Allah, dan aku tidak akan pernah meninggalkan apapun kecuali itu larangan Allah. Insya Allah kita pasti bisa, insya Allah. Jadi ini 3 sebutan. Yang pertama Allah, yang kedua Allah mengakui para malaikat, yang ketiga orang-orang yang telah Allah Ta'ala pilihkan untuk diberikan ilmu agama. Adakah ini tidak mulia? Pengakuan siapa lagi yang kita butuhkan selain daripada pengakuan Allah? Rasul mengakui. Rasul sendiri telah mengakui, orang yang belajar ilmu agama itu, kalian itu adalah pejuangku. Allah mengakui. Apa tujuan orang melakukan peperangan waktu itu? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan sekarang kita melanjutkan dengan mencari ilmu agama. Yang ada dalam pikiran kita, niatkan. Kenapa kamu menuju pesantren? Apa yang kamu inginkan daripada kamu mondok di pesantren? Katakan dengan hati kita. Dan selanjutnya lakukan dengan perbuatan kita. Aku ingin menunjukkan, aku ingin mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Maka tidak ada perintah apapun yang mesti kita lakukan kecuali perintah Allah. Imam Al-Ghazali setelah memahami dan terus mempelajari, memahami sampai beliau paham, akhirnya beliau mengatakan dalam kitabnya yang mulia, kitab Minhajul Abidin, setelah aku membaca ayat ini, aku tinggalkan semua cita-citaku, yang aku pilih hanya satu, hanya mencari ilmu agama dan menggali ilmu agama sedalam-dalamnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kok kita masih meragukan terhadap pilihan ini? Coba kita renungkan, kita pahami dengan hati yang penuh dengan keibadatan. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Tak ada, tak lebih. Hanya ingin mendapati fasilitas, hanya ingin mendapati sebahagian daripada fasilitas dunia. Kalau kita terus kepingin untuk mendapati ini, belum tentu kita dapat. Dunia ini akan hilang. Hidup kita juga akan hilang, kehidupan kita akan hilang. Sehebat apapun kamu pasti mati. Masyita fa innaka maitun. Silahkan kamu ingin menjadikan hidupmu bagaimanapun, kamu itu akan mati. Sehebat apapun kamu akan mati. Tak ada yang hebat di dunia ini. Kita lahir ke dunia ini dengan cara yang sama dan pulang juga dengan cara yang sama. Nggak ada yang lebih. Semuanya terlahirkan melalui rahim orang tua. Ada manusia yang turun yang dilahirkan melalui dengan turunnya hujan, ada. Ada anak-anak yang dilahirkan oleh ikan. Kenapa nggak nama jawab? Nggak ada. Kita ini yang melahirkan kita ke dunia siapa? Hujan apa orang tua? Presiden juga kayak gitu, dia juga punya orang tua. Para menteri, mereka juga punya orang tua. Kamu lahir ke dunia sama melalui orang tuamu, melalui rahim orang tuamu. Kamu lahir secara berdarah-darah, penuh dengan najis, penuh dengan kotoran. Tak ada yang lebih. Dan di saat kita mau pulang menghadap Allah juga dengan jalur yang sama. Jalur yang mana? Mesti masuk dalam alam barzah. Presiden Soekarno masuk alam barzah. Jenderal Sudirman alam barzah. Presiden Habibie alam barzah. Presiden Soeharto alam barzah.
Presiden ke depan kita belum tahu, karena belum meninggal. Mungkin beliau pulang melalui pesawat tempur, kita nggak tahu. Boleh jadi. Cuman ada enggak, yang jelas kita akan pulang dengan jalur yang sama. Kita datang dari tanah, kembali kepada tanah. Apa yang bisa engkau andalkan? Makanya orang yang tak punya ilmu agama dianggap jenazah yang berjalan. Al-jahlu mautun qabla mautihi. Orang bodoh dianggap mati padahal belum sampai ajalnya. Janganlah jadikan diri kita sebagai mayat-mayat yang berjalan, jenazah yang berjalan di atas dunia. Padahal kita masih punya kehidupan, tetapi para malaikat telah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang sehina dina ini. Hadirin kaum muslimin, para santri semuanya, ini jam telah menunjukkan jam setengah 10, 21, 30, 40 menit. Maka kesimpulannya, insya Allah kapan-kapan kalau saya kembali lagi ke Batam, pasti saya akan datang ke sini. Kita akan duduk kembali, kita membicarakan kembali apa yang mesti kita bicarakan. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa, saya mohon doanya beserta rombongan hari Jumat, ba'da salat Jumat, saya akan kembali ke Aceh melalui Polonia Medan, selanjutnya menuju ke Banda Aceh, dari Banda Aceh menuju kepada salah satu pesantren besar juga yang ada di Aceh, yaitu Pondok Pesantren Budi Mesja Lamno, tempat Duku Abang dulu menuntut, tempat guru kita, guru besar kita yang ada di Batam ini, juga beliau berada dulu di Pesantren Lamno, adalah salah seorang daripada orang tua kita, dan beliau juga ada di sini. Saya ada tugas mengisikan sedikit tausiah di Pesantren Budi Mesja Lamno. Maka karena perjalanan ini melelahkan, saya mohon dari adik-adik semuanya, para guru-guru semuanya, semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan dan bermanfaat bagi pribadi saya dan bermanfaat bagi umat Muhammad dimanapun berada. Untuk malam hari ini kita padai di sini. Sebagai kesimpulannya, wahai adik-adik semuanya, kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang mulianya dengan nama Ayyuhal Walad, wahai anakku, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Karena orang yang sudah jauh daripada ilmu agama, orang itu sudah dianggap tak pernah ada oleh Allah Ta'ala. Min alamati i'radillahi ta'ala an ibadih istighaluhu ba'layani. Kalau Allah sudah tidak menghargai dirimu berada di dunia, maka Allah akan membiarkan kamu berada dengan perbuatan yang sia-sia. Allah akan membimbangkan kamu dengan sesuatu yang tak berfaedah, baik di dunia dan di akhirat. Intinya, Allah akan membiarkan dirimu memikirkan kebutuhan dunia semata-mata. Jangan pernah kita membanding-bandingkan kita orang pesantren dengan orang di luar pesantren. Jangan pernah sekali-kali kita membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan orang yang di luar pesantren. Kenapa? Karena jauh perbedaannya bagaikan hari dan malam. Kita jangan memperbandingkan kenapa kita muslim dan kenapa orang itu kafir. Kenapa hidup kita berbeda? Memang beda. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah iman dan Islam. Bedalah kehidupan. Orang kafir begini caranya, orang Islam begini ketentuannya.
Jangan sekali-kali mengatakan begitu. Enak di luar pesantren. Kalau di luar pesantren kita bisa main HP lah, kita bisa main ke sana kemari lah. Itu cuma perasaan. Kalau kalian tak mau gila, tetaplah di sini. Ini tempat rehab. Ini gudang rahasia yang diciptakan oleh nenek moyang kita dulu. Pesantren ini adalah guha modern, tahu? Ashabul Kahfi lari ke tengah gunung, ke alam rimba. Untuk apa mereka lari? Aulia 7 yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Karena mereka lari daripada Raja Dicyanus sekedar untuk menyelamatkan iman dan Islam. Mereka lari di gua. Dan semua orang yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan beriman, kita diarahkan untuk berhijrah. Hijrah bukan Rasulullah sendiri yang melakukan hijrah. Artinya Nabi kita pernah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Adakah Nabi lain tidak? Sama. Ini sunnatullah. Untuk lebih sempurna iman dan Islam, berhijrahlah. Kita sekarang lagi berhijrah, berpindah daripada kebodohan menuju kepada ilmu pendidikan. Hijrah. Nabi Musa hijrah melewati lautan untuk menyelamatkan umatnya. Nabi Isa hijrah dari bumi menuju kepada langit. Nabi Idris hijrah. Siapa lagi? Semuanya pernah melakukan hijrah. Nabi Adam hijrah dari dunia, dari surga menuju dunia. Memang siapa lebih baik surga dengan dunia? Kalau kita menjawab lebih baik surga, kok Nabi Adam beda? Terbalik. Itu jangan tanyakan sama saya, tanya sama guru-guru kita. Kalau saya semuanya menjawab, capeklah saya. Hah? Kalau Nabi Adam nggak datang ke sini, sampai dengan kapanpun kita tidak pernah ada, tahu? Kan bisa kita terlahir di dunia, nggak ada puskesmas di sana, tahu? Di alam surga nggak ada dokter kandungan, nggak ada persalinan di sana. Sebelum Nabi Adam tercipta, Allah Ta'ala telah mempertegaskan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Adam diciptakan, Allah telah mengatakan akan ada penduduk dunia yang bernama manusia. Jangan salahkan Nabi Adam. Hijrah beliau 2 kali, dari surga menuju dunia, dan akhirnya beliau juga hijrah dari dunia menuju kepada surga. Kita ini cucu Nabi Adam. Nabi Adam datang dari surga. Kita ini anak Nabi Dalam darah kita ada darah Nabi Darah Nabi Adam dimulai daripada surga. Dalam darah kita ada darahnya Nabi Allah Adam. Kita punya jatah untuk masuk surga. Jangan sia-siakan. Kita datang ke sini sementara, dan kita diperintahkan untuk kembali dalam ridha Allah, menujulah dalam surga. Kalau kita cucunya ada, ikuti jejak nenek moyang kita. Beliau telah kembali ke surga. Bagaimana cara kembali ke surga? Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Allah Adam. Maka teruslah kita berusaha mendoakan diri kita dan orang tua kita dan para sahabat-sahabat kita, umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami zalim ya Allah. Kami telah menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami tidak menjalani apa yang Kau perintahkan ya Allah. Kami berdosa ya Allah. Faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak Engkau berikan kesempatan kami untuk mendapati rahmat-Mu, lanakunanna minal khasirin, pasti ya Allah aku akan menjadi penghuni neraka. Aku tak mau ya Allah. Kalau Kamu tak mau, teruslah bertobat, teruslah memperbaiki diri, teruslah bersalawat. Kalau ingin cepat memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, kekalkan diri kita dalam keadaan belajar ataupun dalam keadaan tidur. Sebelum kita istirahat, maka berwudu duluan. Kita mau naik ngaji, wudu dulu. Turun ngaji, wudu dulu. Di saat kita mau tidur, berwudu. Mau istirahat, berwudu. Ulangi hafalan sedikit. Di saat kita udah benar-benar mengantuk, pejamkan matamu dengan bersalawat kepada baginda Muhammad.
insya Allah kita akan sangat mudah dengan izin Allah memahami apa yang sedang kita pelajari. Kalau seandainya kita terus membicarakan masalah ini tidak akan pernah selesai. Kalau kita ingin berbagi pengalaman, tak akan pernah cukup. Kenapa? Saya lebih 20 tahun di pesantren. Ini baru 2 jam. Kalau seandainya saya mau menceritakan 25 tahun, 23 tahun, berarti saya nggak bakalan pulang aja, nggak boleh. Di sini kita bukan berbagi pengalaman, bukan sekedar tukar-tukar pengalaman, tetapi saya cuma ingin mengatakan hanya di sini nak kamu akan mendapati ridha Allah. Kalau Allah ridha kepada kita dengan cara ini, lebih daripada ini kita mau menerimanya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau tujuanku, ridhamu yang aku tunggu. Atini mahabbataka, berikan yang engkau cintai kepadaku, wa ma'rifatak, dan ya Allah, dengan benda itu supaya aku lebih mengenal siapa dirimu. Allah sekarang sedang memberikan ilmu agama kepada kita. Kalau kita seandainya mau membicarakan ini terlalu panjang dan nggak pernah selesai. Tetapi daripada pembicaraan yang singkat ini, semoga kita bisa paham, kita bisa tahu siapa kita sebenarnya. Nah, kita ini adalah mujahidin fi sabilillah. Teruslah berjuang sampai syuhada, gelar yang kita dapatkan. Sebelum kita mendapatkan nilai syuhada, jangan pulang nak. Di sana, di luar sana, kita melewati pintu gerbang. Di sana banyak hantunya. Ya, banyak hantunya, besar-besar lagi. Hantu itu tak takut sama ayat kursi, kataku. Kenapa? Karena hantu jadi-jadian. Jenazah yang bergentayangan di siang bolong. Al-jahlu mautun qabla mauti. Orang bodoh, dia itu dianggap jenazah sebelum dia mati. Orang yang tak punya ilmu agama, sebenarnya dia itu jenazah. Arwah yang berjalan secara nyata di dunia. Inilah dunia. Kita jangan tertipu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji' wal ma'ab ila hadratin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ila arwahi abaina wa mahadina wa ladidina wa limasyayikhina wa syukhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijadina walijadadina walijadadina walimasyaikhina wasyukhina walimu'allimina kulli majma'in waliman ahsana ilaina waliman asa'a ilaina walisahbatina walikarabatina waliman lahu haqqun alaina wa usana wa wasaina bidu'a walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqim wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dzunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ghani hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud akhnina bi halalika haramika bi ta'atika bi fadlika maswa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wa dhalalah. Allahumma ya rabbal baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal hilli wal haram wa rukni wal maqam
Abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Khalisna wa ajirna wa walidayna wa ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat minan nar bi barakatin nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Jabbar ya Qahhar ya zal badati syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tusqa wa 'ainin la tudma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa syukhina inna ma kana wa kana kaina bismika ya rabbal alamin. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi wa majma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.